Ini adalah majelis yang ketiga dari kitab Mukhtasar Arba'in Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Fadilah Amal yang terkenal itu. Kita lanjutkan al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, "Ama ketahuilah, inna nabiyyakum, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguh telah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yarfa'u, meninggikan, bihadzal kitabi, dengan sebab Al-Qur'an ini, aqwaman, beberapa kaum, yaitu meninggikan derajatnya, wa yad'u, dan Allah merendahkan, bihi, dengan sebab Al-Qur'an ini, akharin, kaum-kaum yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ini adalah setelah Allah turunkan Quran, manusia terbagi dua. Ada yang kemudian mendapatkan kemuliaan, ada yang mendapatkan kerendahan. Yang mendapatkan kemuliaan adalah orang-orang beriman yang mau menerima Quran, mengikuti Quran, mengamalkan Quran. Mereka dimuliakan oleh Allah. Derajatnya naik, jadi muslim, jadi mukmin. Di hadapan Allah adalah makhluk yang mulia. Adapun yang menolak Quran, tidak mau menerima Quran, tidak mau mengamalkan isinya, maka itulah yang dimaksud yad'u bihi akharin. Allah rendahkan, Allah cap dia sebagai orang kafir. Kafir itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran, balhum adall, orang kafir itu lebih jelek, lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak mereka masih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata itu berbunyi-bunyi itu adalah tasbih, kata para ulama. Nah, maka kata lebih bagus daripada orang-orang kafir. Orang kafir setiap hari maksiat kepada Allah, kata setiap hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena itu maksud hadis ini adalah, marilah kita milih. Allah sudah turunkan Quran kepada kita. Kita pilih yang mana? Pilih termasuk yang dimuliakan Allah atau pilih yang direndahkan oleh Allah? Kalau pilih yang dimuliakan oleh Allah, bacalah Quran, yang pertama. Kedua, hafalkan Quran. Nah, maka saya buat program hafal seluruh Quran. Itu karena menghafal Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajari Quran, tafsirnya. Yang keempat, amalkan Quran, dan itu yang paling inti. Paling inti adalah apa? Mengamalkan. Membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan. Paling inti mengamalkan. Seandainya ada orang tidak membaca, tidak menghafal, tetapi mengamalkan, itu sudah cukup, sudah sangat bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau semua diamalkan. Tapi kalau hanya membaca saja, hanya ngapalkan saja, tapi nggak mau ngamalkan, ini termasuk yang tercela seperti ini. Ini nanti akan jadi bumerang Quran ini. Karena Quran membaca ayat-ayat yang mencela orang-orang zalim, dia termasuk orang zalim, dia berarti termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Quran yang dia baca tersebut. Apa dalilnya bahwasanya kalau kita membaca Quran itu menjadi dimuliakan oleh Allah? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, alifun ashrun, membaca alif 10 pahala, lamun ashrun, membaca lam 10 pahala, mimun ashrun, membaca mim 10 pahala, fatilka thalathun, maka membaca alif lam mim pahalanya sudah langsung 30. Hadis riwayat Khatib sahih. Nah, maka dengan membaca Quran kita dimuliakan oleh Allah, yaitu pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya menghafal Quran dimuliakan oleh Allah? Dalilnya banyak. Salah satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti yaji'ul Quran, Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian mengatakan, wahai Allah, berilah perhiasan kepada orang yang hafal Quran ini. Lalu dia diberi mahkota kemuliaan. Kemudian Quran mengatakan lagi, wahai Allah, tambahi dia. Maka dia diberi pakaian kemuliaan. Kemudian si Quran ini mengatakan lagi, ya Allah, ridhoilah orang ini yang hafal Quran ini. Maka Allah pun meridhoi dia. Kemudian Allah mengatakan, naiklah, bacalah, dan dia ditambahi dengan setiap ayat yang dia baca satu kebaikan lagi atau satu pahala lagi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka silahkan, terserah kita. Kita mau baca Quran jadi mulia, tidak mau baca Quran ya berarti kemuliaan nggak diberikan sama kita. Kita mau hafalkan Quran tambah mulia, tidak mau hafalkan berarti kita tidak mau kemuliaan. Itu aja, selesai. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Quran, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Surah Al-Anbiya ayat 10. Sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya ada kemuliaan untuk kalian. Jadi Quran ini sumber kemuliaan.
Kamu baca mulia. Kenapa? Satu hurufnya 10 pahala. Kamu hafalkan mulia. Kenapa? Nanti akan dimuliakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia orang yang hafal Quran sudah dimuliakan oleh Allah. Rasul mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam yang paling qari, yang paling banyak hafalannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hafal Quran sudah dimuliakan oleh Allah sejak di dunia. Tidak harus nunggu sampai di akhirat. Di dunia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi usia 6 tahun jadi imam, Mbak. Kenapa 6 tahun jadi imam? 6 tahun masih cilik, masih anak-anak itu. Masih belum SD. Kalau SD-nya usia 7, 6 tahun belum masuk SD, sudah jadi imam. Sahabat Nabi SAW. Hadits sahih dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Di kota itu tidak ada yang lebih banyak hafalannya daripada dia. Karena anak ini memang rakus dia terhadap Quran. Setiap ada orang datang dari Madinah ditanya, Pak, mendengarkan ayat apa? Saya pengen menghafalkannya. Nah, disampaikan kepada dia, hafalkan. Nanti ada lagi datang orang dari Madinah masuk kampung itu, maka dia tanya, ada lagi surat apa yang disampaikan oleh Nabi, saya ingin hafalkan. Nah, semua orang datang dia tanyai, akhirnya hafalannya paling banyak. Maka dia dijadikan imam untuk kaumnya. Makmumnya orang-orang dewasa, bapak-bapak yang sudah jenggotan. Kenapa ini seperti ini? Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terserah kita mau dapat kemuliaan atau tidak, terserah kita. Yang mau dapat kemuliaan dengan sebab Quran, perbanyak baca Quran, hafalkan Quran, pelajari Quran, amalkan Quran. 4 yang harus kita lakukan terhadap Quran ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada ceritanya. Kenapa Sayyidina Umar menyampaikan hadis ini? Ada ceritanya. Ceritanya adalah Ibnu Abza. Suatu saat Nafi' bin Abdul Harith, ini adalah wali kota Mekah. Dia menjumpai Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Man istakhlafta ala ahli wadi?" Kamu tinggalkan kota Mekah untuk menjumpai saya. Terus sekarang yang mimpin Mekah siapa? Tidak boleh Mekah ditinggalkan dalam keadaan kosong, tidak ada pemimpinnya, tidak ada penggantinya, enggak boleh. Nah, maka Nafi' ini mengatakan istakhlaftu alaihim Ibnu Abza. Tenang. Di Mekah sudah ada penggantinya, yaitu Ibnu Abza. Ibnu Abza ini nama yang asing bagi Sayyidina Umar, enggak pernah dengar dia. Sayyidina Umar kan orang Mekah. Mestinya dia tahu tokoh-tokoh Mekah yang kira-kira berhak untuk dijadikan pemimpin Mekah. Tapi ini nama yang asing, dia tidak pernah mendengar Ibnu Abza. Maka Sayyidina Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Maka ditanya, dia adalah maula, dia adalah bekas budak. Maka Sayyidina Umar kaget, beliau mengatakan, kamu jadikan wali kota sebagai penggantimu adalah seorang bekas budak. Apakah orang-orang Mekah mau? Padahal orang-orang Mekah itu orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu orang-orang yang nasabnya tinggi. Mereka biasanya tidak mau direndahkan seperti ini. Dipimpin oleh orang yang nasabnya rendah, nggak mau. Apalagi dipimpin oleh mantan budak, tambah nggak mau lagi. Ternyata dikatakan oleh Nafi', ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari li kitabillah. Sesungguhnya Ibnu Abza ini, dia adalah seorang qari, orang yang hafal Quran. Alimun bil faraid, dia ahli faraid. 2 kemuliaan dia, hafal Quran, ahli faraid. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu maka ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengangkat dengan sebab Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah juga merendahkan dengan sebab Al-Quran ini kaum-kaum yang lain. Ini sebab hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-8, al-haditsus tsamin. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun, ada 3 orang, tahtal arsy, di bawah singgasana Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Yang pertama, Al-Quran. Salasatun bukan 3 orang ya berarti ya. Ada 3 sesuatu, ada 3 barang, ada 3 hal yang di bawah singgasana Allah. Pertama adalah Al-Quran, itu nanti di bawah singgasana Allah. Yuhajjul ibad, dia akan membela hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membela orang-orang yang dulu di dunia mengamalkan Quran. Lahu, Quran itu memiliki dhahrun, zahir, wa batnun, dan batin, memiliki atas dan bawah. Kemudian yang kedua yang di bawah singgasana Allah adalah wal amanah, amanah.
wal rahim, yang ketiga adalah kerabat rahim. Tunadi, kerabat ini akan menyeru, ala ketahuilah, man wasalani, siapa yang menyambung saya, wasalahullah, Allah pasti akan menyambung dia, yaitu dengan rahmatnya. Wa man qata'ani, dan barang siapa yang memutus saya, qata'ahullah, Allah pasti akan memutus dia, yaitu dari rahmatnya. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. Bagi yang membawa kitab dan di situ belum ada derajat hadisnya, bisa ditulis sendiri-sendiri. Derajatnya hadisnya apa? Sahih, diriwayatkan oleh Imam Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah. Hadis ini menunjukkan kemuliaan tiga hal ini. Pertama adalah Quran, kedua adalah amanah, yang ketiga adalah menyambung hubungan kerabat, silaturahim. Sehingga saking mulianya tiga hal ini berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di bawah singgasana Allah menunjukkan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dekatnya dengan Allah berarti menunjukkan fadilahnya tiga hal ini. Maka Quran termasuk salah satu dari tiga hal ini. Karena itu siapa di antara kita pengen nanti di akhirat dibela oleh Quran, maka kuncinya adalah selain kita memperbanyak baca Quran, juga mengamalkan isi Quran. Karena Quran itu intinya adalah untuk diamalkan. Itu intinya. Tapi kalau kita sering membacanya, maka ini adalah satu kelebihan yang lebih bagus lagi, karena satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 pahala. Maka hadis ini yuhajjul ibad, bahwasanya Quran akan membela hamba, ini sebagaimana hadis-hadis yang lain. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah Tabarak. Rasulullah mengatakan surah Tabarak itu, surah Al-Mulk itu, hiyal mani'ah, itulah surat yang mencegah min adzabil qabr, dari siksaan kubur. Jadi kalau kita di kuburan, maka surat Tabarak ini bisa membela kita. Kapan surat Tabarak membela kita? Kalau kita termasuk sahabat-sahabat surat Tabarak. Kapan kita termasuk sahabat surat Tabarak? Kalau kita sering membaca surat Tabarak. Karena itu kalau kita pengen selamat di kuburan, maka hendaklah kita sering-sering membaca surat apa? Tabarak. Kalau mau seperti Nabi, Nabi itu setiap hari baca surat Tabarak 1 kali. Setiap hari membaca surat Tabarak sudah termasuk sahabat Tabarak. Maka nanti di kuburan dijamin aman dari siksa kubur. Kenapa? Sabda Nabi SAW. Surat Tabarak membela kita sehingga mencegah dari siksaan kubur. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya sahih. Dulu pernah ditanyakan, boleh enggak surah Tabarak yang dibaca Nabi setiap hari ini saya baca dalam sholat? Saya jawab, bebas. Yang penting dibaca setiap hari 1 kali. Mau dibaca pas sholat, mau dibaca pas sholat sunnah, mau dibaca setelah zikir, setelah wirid, mau dibaca pada subuh, mau dibaca siang atau dibaca malam, terserah, bebas. Tidak harus malam hari. Yang penting dalam 1 hari kita tidak tidur kecuali sudah membaca apa? Surah Tabarak. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lebih tinggi lagi tingkatannya, perbanyak membaca surah Az-Zahrawain. Apa itu surah Az-Zahrawain? Rasulullah mengatakan, Iqra'uz Zahrawain, bacalah 2 surat yang terang benderang, yaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Kenapa? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah 2 gerombolan burung yang berbaris yang akan membela orang-orang yang merupakan sahabat 2 surat ini. Nah, kapan kita termasuk sahabat 2 surat ini? Kalau kita sering membacanya dan mengamalkannya. Sering membacanya dan apa? Mengamalkannya. Karena 2 surat ini, Baqarah sama Ali Imran, isinya hukum-hukum. Maka harus diamalkan. Quran kan isinya cuma 2 kan? Ada kalanya berita, ada kalanya hukum. Yang berita harus dipercayai, yang hukum harus diamalkan. Nah, Baqarah, Ali Imran ini isinya banyak hukum-hukum, harus diamalkan. Nah, termasuk sahabat Baqarah dan Ali Imran kalau kita sering membaca dan kita mengamalkan isinya. Dan kemudian disebutkan di sini lahu dhahrun wa batnun. Quran punya lahir dan batin. Apa maksudnya? Yang dimaksud lahir itu adalah makna dari ayat-ayat Quran yang makna itu sudah jelas, yang sudah nampak, yang kalau kita membaca kita paham, oh ini maknanya begini. Misalnya,
Allahu la ilaha illahu, nah, kita paham, oh Allah itu yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad, nah, kita paham, Allah itu hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, kita paham, Allah itu tidak pernah melahirkan anak dan Allah tidak punya ibu, tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nah, kita paham, oh Allah tidak punya tandingan. Udah, itu namanya zuhrun. Kalau batnun itu apa? Batnun itu adalah satu pemahaman yang tidak terlihat di dalam tulisan atau tekstualnya Quran, tetapi akan bisa dipahami oleh orang yang memahami masalah setiap cabang ilmu. Maka kalau dibicarakan oleh Quran, orang yang memahami cabang ilmu ini, orang yang menguasai cabang ilmu ini akan paham apa yang dimaksud oleh Quran. Contoh-contoh, supaya lebih gampang, karena biasanya dengan contoh itu jadi lebih mudah untuk dipelajari. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surah At-Tur, Wat-Tur, demi gunung, demi kitab yang ditulis, demi rumah yang dimakmurkan, yaitu Ka'bah yang ada di langit, demi langit atap yang ditinggikan, maksudnya langit, wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan. Paham nggak? Laut dinyalakan, laut itu isinya air, dinyalakan gimana? Nah, kita nggak paham. Kita pahamnya pokoknya Allah bicara ada laut dinyalakan, udah, itu berarti zuhrunnya. Lah batnunnya gimana? Orang yang masuk ke dalam air laut paham betul dia bahwasanya di dalam laut, tidak semua laut ya, sebagian laut itu di bawahnya itu ada api. Tidak akan mengetahui hal ini kecuali ahli laut, orang yang memang tahu dalamnya laut, sehingga dia paham, oh betul kata Allah, wal bahril masjur, api laut, laut yang dinyalakan, betul itu. Kenapa? Di bawah sana ada api. Nah, jadi sebagaimana di matahari itu ada api, maka di laut itu juga ada api. Tapi laut yang mana nggak ngerti. Saya belum pernah nyemplung. Tapi orang-orang yang ahli laut dia mengatakan itu sesuai dengan kalam Allah dalam Quran, wal bahril masjur. Contoh yang lain supaya lebih paham. Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman melewati satu lembah. Kemudian lembah ini ada semut-semut. Qalat namlah, ada semut betina, ratunya ini mengatakan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai para semut, masuk ke tempat-tempat, ke rong-rong kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya meremukkan atau memecahkan kalian. Nah, ini ada makna lahir, ada makna batin. Makna lahirnya gimana? Nah, berarti ada semut bisa bicara kepada pengikut-pengikutnya, yuk masuk ke dalam rong supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman, kita akan remuk kalau diinjak Nabi Sulaiman. Nah, itu makna zahirnya, kita udah paham makna itu dari membaca, sudah paham langsung. Ada makna batinnya. Kenapa Allah mengatakan la yahtimannakum, janganlah betul-betul Nabi Sulaiman itu memecahkan kalian. Hatama itu memecahkan atau meremukkan. Ternyata orang yang paham tubuh semut mengetahui bahwasanya bagian-bagian semut itu seperti bagian-bagian kaca, zatnya itu. Nah, maka pantas kalau digunakan kata-kata yahtim yang artinya memecah. Semestinya memecah itu untuk kaca, bukan untuk semut. Kenapa di sini Allah menggunakan yahtim untuk semut? Oh, ternyata bagian tubuhnya sama dengan kaca. Ini yang paham adalah orang yang ahli di dalam hal itu. Kalau kita tidak pernah meneliti bagian dalam tubuh semut, kita nggak paham ini. Kita nggak ngerti kenapa Allah pilih yahtimannakum. Kita paling hanya bertanya-tanya saja, kenapa kok dipilih kata-kata yahtim yang artinya memecah? Kenapa tidak dipilih kata-kata yang artinya menggepengkan misalnya, melindas kalian misalnya? Contoh yang lain. Ini membutuhkan kecerdasan otak untuk bisa mengambil makna-makna batin dalam Al-Quran, makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca. Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung bayi dan menyapih bayi totalnya adalah 30 bulan. Ada satu kasus di mana ada seorang wanita menikah dengan laki-laki. Setelah 6 bulan dari pernikahan itu, dia melahirkan anak. Rame geger. Wah, ini berarti zina apa nikah tenan iki? 6 bulan kok wis lahir. Hampir saja dirajam karena itu berarti bukti dia zina.
Tetapi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan tidak boleh dirajam, haram. Kenapa? Karena dalam Quran saya temukan dalil bahwasanya minimal masa mengandung itu adalah 6 bulan. Orang-orang melongo semuanya, Pak. Mana ada dalam Quran mengandung 6 bulan? Mana ada? Nah, disinilah perlu batnun, yaitu pemahaman mendalam dari Al-Quran. Allah mengatakan mengandung dan menyapihnya totalnya 30 bulan. Mari kita lihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan berarti berapa? 6 bulan. Nah, ini dalil bahwasanya mengandung itu 6 bulan bisa. Nah, maka akhirnya wanita tadi selamat, tidak dirajam, tidak dihukum karena apa? Dianggap berzina. Setelah bayi lahir, semuanya kaget. Subhanallah, bayi yang lahir mirip plek dengan bapaknya. Coba kalau dirajam gimana? Betapa menyesalnya mereka. Ternyata ini betul-betul adalah anaknya betul, tidak ada perzinaan sama sekali. Memang laki-laki dengan perempuan itu nggak pernah kenal sebelum dinikahkan tadi, nggak pernah kenal sebelumnya. Kenalnya ya pas pernikahan itu. Maka tidak mungkin ada terjadi perzinaan sebelumnya. Kalau terjadi perzinaan sebelumnya itu mungkin karena sudah sering bergaul dan sebagainya. Nah, karena itu ini termasuk contoh dari Dhuhrun wa batnun. Ada makna yang zahir dari Quran, ada makna yang batin, dan makna batin ini yang mengetahui adalah para ahlinya atau para pakarnya. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, doa nggih. Mohon didoakan Bapak Dalimin yang baru sakit. Baik, kita doakan Bapak Dalimin. Demikian juga kita niatkan doa ini untuk semua saudara-saudara kita. Mungkin ada yang sakit yang belum diketahui, kita doakan semua untuk mereka.